kalian bisa kalkulasiin atau kalian bisa buat estimasi. So we are in immigration now, but they have like a food market. Jadi di Bangkok Aquarium itu nggak cuman ada ikan, tapi juga ada buaya dong. Cek. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Ya Allah, ini kayaknya udah lama banget aku take video. Terakhir tuh kapan ya? 2 bulan apa 3 bulan yang lalu di Thailand. Itu bener-bener lagi lockdown. Bukannya kita nggak boleh kemana-mana sama sekali, tapi bener-bener dibatasi. Jadi aku ke kampus juga paling 3 atau 4 kali seminggu. Sebelumnya sih bisa setiap hari gitu kan datang, bahkan hari Sabtu Minggu juga bisa datang. Sekarang juga bisa, asalkan dalam satu lab atau laboratorium itu cuman ada 2 orang maksimal. Kalau lebih dari itu nggak boleh. Jadi datangnya harus bergantian. It means waktu aku untuk ke lab itu jadi berkurang gitu, dan lebih sering di kos-kosan aja. Oke guys, hari ini kita mau bahas apa? Beberapa kali aku lihat komen atau ada yang nanya secara personal juga sama aku terkait biaya hidup di Thailand. Jadi aku bakal jawab ini di video kali ini, tentunya dalam sudut pandang mahasiswa yang lagi kuliah. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like dulu video ini, kasih juga komen di bawah kalau misalnya kalian punya sesuatu yang ingin disampaikan ke aku, entah itu saran, kritik, atau mungkin pingin nyapa-nyapa aja, boleh banget. Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian belum subscribe, please banget subscribe video ini. Subscribe video apa channel sih? Oh ya, subscribe channel. Karena dengan subscribe kalian udah mendukung aku untuk tetap semangat dalam membuat video ya. Doain aja semoga bisa lebih rutin lagi aku upload videonya ya guys. Amin. Dan yang terakhir, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke seluruh orang yang kalian kenal, dan juga jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke guys, without further ado, let's go to the video. Sekarang kita mulai dari uang sewa kos. Oke, jadi yang pertama, karena alhamdulillah banget aku dapat beasiswa, jadi aku gak mikirin sama sekali tentang uang kuliah ya. Jadi kalau buat kalian yang belum dapat beasiswa, kita kesampingkan dulu gitu. Maksudnya aku di sini mau bahas khusus seputar biaya hidup sehari-hari di luar uang kuliah atau misalnya uang course dan lain sebagainya. Jadi untuk sewa kos di sini itu bermacam ragam ya guys. Untuk sewa tempatnya aja, kosnya aja di luar listrik dan air itu adalah mulai dari 4.000 baht sampai 6.000 baht. Ini yang standar ya guys ya. Karena kalau misalnya kalian pingin yang lebih mahal, banyak banget. Di sini tuh banyak banget apartemen, kondominium kayak gitu, itu banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian sugih ya kan, sultan banget gitu, nah kalian bebas aja sih pilih kemana-mana. Untuk kisaran harga yang standar, kalau menurut aku ya so-so lah gitu ya kan. Untuk mahasiswa range-nya dari 4.000 sampai 6.000 baht segitu per bulan. 4.000 sampai 6.000 baht itu sama dengan sekian rupiah. Nanti aku bakal tulis di sini karena aku bakal kalkulasiin juga biar nggak salah ya. Itu untuk kos-kosan. Oke, memang untuk biaya kos lumayan mahal sih di Thailand ini ya. Kos-kosan aku itu biaya sewanya adalah 4.300, harga minimal lah. Dan ini udah murah dibandingkan dengan beberapa tempat yang lain kayak gitu. Dan posisinya juga strategis, deket banget sama kampus, tinggal jalan dikit terus nyebrang jembatan dan tunggu bus dari kampus di situ. Terus yang kedua, kita bakal bahas seputar makan. Nah, kalau makan ini bener-bener depends on person ya guys. Ada 2 nih. Kalau misalnya kalian masak, itu jauh lebih hemat dibandingkan kalau kalian beli. Kenapa aku bilang gitu? Khususnya buat yang muslim ya. Karena untuk makanan sendiri, untuk yang halal itu tidak terlalu banyak. Nah, kalau misalnya pun ada, itu harganya ya relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang nggak halal. Aku kan masih dalam tahap belajar masak ya guys, bener-bener belajar. Jadi aku nggak setiap hari masak, walaupun memang dalam seminggu itu lebih banyak masaknya daripada beli di luar gitu. Karena situasi juga lagi nggak memungkinkan
kan untuk pesen terus atau makan di luar kan. Kita di sini nggak boleh dine in sama sekali. Semua resto itu cuman menyediakan take away. Jadi rasanya kalau misalnya setiap hari mesen juga biayanya terlalu mahal kalau menurut aku, kayak udah over budget. Jadi aku lebih sering masak daripada mesan. Untuk sekali makan itu kalau misalnya mesan ya itu sekitar 40 sampai 100 baht gitulah ya untuk pesan melalui Grab atau Foodpanda atau Lineman atau apapun itu. Kalau kita masak itu pastinya jauh lebih murah. Katakanlah setiap belanja per bulan itu kalian menghabiskan 1000 baht gitu ya, 1000 baht atau sama dengan 400 sekian ribu rupiah. Nah kalau misalnya tadi makan beli terus nih, kita hitung range-nya rata-rata ya 40 lah ya, 40 sekali makan. 40 kali 3 kali makan itu udah 120. 120 dikali 30 hari itu udah 3.600. Jadi kayak cukup besar perbedaannya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, it depends on the person. Gimana cara kalian makan. Tapi untuk makan kalian bisa buat estimasi dana sekitar ya 2.000 sampai 4.000, itu tergantung kalian. Tapi aku rasa kalau 2.000 itu udah cukup ya kalau kalian masak terus. Tapi kalau misalnya mau sambil kadang-kadang beli juga, biasanya aku per bulan itu ngabisin nggak sampai 3.000, tapi kalian bisa tulis di estimasinya 3.000. Itu sekitar 1 sekian juta. Terus kita ke transportasi. Nah, ini juga sangat-sangat bergantung pada satu, jarak ke kampus. Jadi kalau misalnya tinggal kalian jauh dari kampus, otomatis kalian juga bakal keluar biaya untuk transportasi karena nggak mungkin jalan gitu. Misalnya kalian jauh gitu, kalian harus menempuh kendaraan, misalnya bus, naik bus setiap hari. Hitunglah sekali naik bus itu sekitar 20 baht gitu ya. Untuk pulang pergi itu udah kena 40 baht sehari. Kalau kalian misalnya seminggu katakanlah 3 kali ke kampus, 3 kali 40 ya kan, itu udah 120 per minggu. Nah jadi itu udah bener-bener bergantung ke orangnya. Tapi alhamdulillahnya karena aku tinggalnya deket banget sama kampus dan ada fasilitas kampus namanya Talai. Tapi kalau misalnya kadang aku udah mau telat gitu kan ke departemen aku bakal naik motor bike, jadi semacam ojek gitu. Rata-rata untuk kemanapun itu sekitar 7.000. Terbilang jauh lebih murah lah kalau kalian cari tempat tinggal deket dari kampus kalian. Itu bakal memangkas sekali pengeluaran kalian. Apalagi nih, ya kan, aku gimana ya, kita tuh kan harus melihat sesuatu itu dari segi positifnya ya. Jadi COVID ini, of course, it's a big situation for all of us. Banyak banget hal yang berubah. Kita harus menyesuaikan diri lagi, beradaptasi lagi dengan kehidupan seperti ini, gitu kan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang sakit, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga harus bisa ngelihat sisi positifnya guys. Kayak hikmahnya itu aku jadi lebih bisa mengontrol keinginan aku, dan itu bisa membuat aku lebih hemat kayak gitu. Jadi kita tetap harus melihat sisi positif dari segala sesuatu yang terjadi guys. Cie, moral value. Jadi untuk transportasi itu depends on person, tapi kalau di COVID situasi sekarang ya benar-benar kepangkas banget sih, karena nggak bisa juga jalan-jalan kemana-mana. Jadi ya udah seputar dekat-dekat kita aja kayak gitu. Aku yakin banget teman-teman yang lain yang lagi kuliah di Thailand atau mungkin di negara-negara atau bahkan di Indonesia sendiri, biaya untuk transportasi itu pasti kepangkas banget sekarang di COVID situation ini, karena memang nggak bisa kemana-mana kan, jadi di rumah aja. Oke, itu untuk transportasi. Tapi kalau misalnya kan sebelum lockdown lagi nih Thailand, aku kan sempat ngerasain di 3-4 bulan di awal itu masih bisa nih jalan-jalan kemana gitu kan, masih bisa. Jadi aku estimasiin untuk kan dalam sebulan itu
Gak mungkin setiap hari ya jalan-jalan kemana gitu. Paling ya 3 kali sebulan lah. Nah 3 kali sebulan ini dalam sekali jalan-jalan itu aku estimasiin adalah 500 baht. Jadi untuk jalan-jalan kalau sebelum situasi COVID-nya lockdown lagi kayak gini atau pembatasan pembatasan lah pokoknya kayak gini sekarang, itu jauh lebih mahal ya. Untuk transportasi itu aku keluar bisa per bulan itu 2000 baht kayak gitu. Alhamdulillah ya di situasi yang seperti ini jadinya bisa lebih hemat. Tapi ya tetap aja aku juga selalu berdoa, dan teman-teman semua juga jangan lupa buat berdoa, mohon diberi petunjuk oleh Allah gitu kan, supaya bisa lebih diberi kesadaran bahwa ini memang situasi yang harus kita perjuangkan bersama dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker kemana-mana dan jaga jarak juga. Terus nggak usah keluar-keluar lah kalau misalnya nggak terlalu perlu ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, cuci tangan, pakai hand sanitizer kayak gitu. Oke, sekarang kita beralih ke kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga. Aduh, belum ada rumah tangga. Oke, jadi untuk kebutuhan rumah tangga kayak misalnya sabun cuci, kan di sini nyuci. Dan nyuci itu kalian bisa pilih mau nyuci sendiri, maksudnya ngucek pakai tangan sendiri, atau pakai mesin cuci yang biasanya disediain di kosan kayak gitu. Tapi tergantung kos-kosannya juga. Dan alhamdulillahnya di kos-kosan aku disediain. Jadi aku pakai mesin cuci kayak gitu. Biasanya aku nyuci itu kalau lagi rajin seminggu sekali, kalau lagi benar-benar keteter gitu kan, lagi banyak nge-lab dan lain sebagainya, aku 2 minggu sekali baru nyuci. Sekali nyuci itu 20 baht. 20 baht itu kurang lebih 10 ribuan. Ya lumayan murah dan nyetrika sendiri. Untuk estimasi untuk nyuci itu aku sebulan paling banyak keluar itu 80 baht lah. Nggak pernah lebih dari 100 baht untuk sebulan untuk nyuci. Nah terus untuk kayak misalnya alat pel, terus juga pembersih kamar mandi, terus dan sabun mandi, sampo, terus pasta gigi dan lain sebagainya, itu juga tergantung sama kalian. Kalau misalnya nih ada orang yang cukup pakai sampo aja, ya bakal lebih murah daripada orang yang harus pakai conditioner, harus pakai hairspray. Tapi untuk secara garis besarnya, biasanya aku belanja bulanan untuk bahan-bahan rumah tangga, peralatan rumah tangga sekitar 400 sampai 500 baht. Kadang itu udah bisa masuk makan. Kalau misalnya sisa dari bulan sebelumnya itu masih ada, kayak misalnya sabun cuci baju atau sabun cuci piring itu masih ada dari bulan sebelumnya, 500 baht itu udah bisa sekalian belanja jajanan untuk 2 minggu gitulah. Nah sekarang untuk self development, jadi uang yang boleh aku keluarkan untuk diri aku sendiri, untuk mengembangkan diri aku. Contoh, ikut webinar yang berbayar. Nah, terus peralatan YouTube kayak gitu. Terus untuk beli alat-alat tulis, nah aku bilangnya itu self development. Di situ aku estimasiin anggarannya 300 sampai 400 baht per bulan. Jadi nggak boleh lewat dari itu. Terus aku pakai skincare juga kan. Kalau untuk makeup, alhamdulillah aku bawa dari Indo, jadi nggak terlalu sering beli. Walaupun kemarin beberapa kali pernah beli juga kayak gitu. Tapi maksudnya itu bukan jadi kebutuhan per bulan untuk dibeli. Tapi kalau skincare itu menjadi kebutuhan per bulan untuk dibeli. Nah skincare balik lagi depends on you. Jadi skincare high end sama drugstore itu beda harganya. Kayaknya aku gak usah mention tentang skincare lah ya, skip aja tentang skincare karena skincare orang beda-beda kayak gitu. Kalian bisa search sendiri harga, misalnya nih untuk brand A itu berapa di sini, terus kayak untuk brand yang B itu berapa, kalian bisa search sendiri. Soalnya kalau aku jelasin juga bakal nggak relate gitu loh ke kalian kalau misalnya skincare-nya beda. Oke, terus selanjutnya kita bakal bahas untuk belanja online.
supaya aku tuh suka banget belanja online di sini, karena sometimes kalau misalnya deal bener-bener lagi diskon itu jatuh banget harganya, bisa sampai 50% atau lebih dari itu. Nah itu aku anggarin itu kayak untuk menghibur diri ya kan. Kadang-kadang kan kita ingin membeli sesuatu kayak gitu. Nah aku punya anggaran pokoknya nggak boleh lebih dalam sebulan itu dari 300 baht maksimalnya gitu. Terus apa lagi ya, paket. Jadi paket data di sini tuh aku suka banget guys, karena dia unlimited. Jadi aku bisa pakai sepuasnya. Kan aku sering ke kampus nih, jadi pas aku di kampus aku pakai wifi gitu. Sebenarnya kalau nggak pakai wifi juga nggak apa-apa sih, aman-aman aja, karena paket data di sini itu unlimited guys, dan biayanya nggak terlalu mahal gitu. Jadi 250 baht per bulan untuk paket data. Terus selebihnya disimpan. Dan karena di sini ya, ini juga saran ya buat teman-teman ya, kalau misalnya mau sedekah gitu kan di sini bingung ya mau kemana, terus kayak sedekah di masjid juga jarang gitu kan, di sini sulit dicari kayak gitu. Aku alhamdulillah dapat ilmu dari teman-teman yang ada di Kasesat University ini. Jadi ada namanya Kak Fitri, Kak Rizka, Teteh, Kak Nisa, Kak Fitri, pokoknya banyak lah yang di sini tuh ngajarin aku kalau misalnya mau sedekah ya udah dikumpulin aja dulu setiap hari atau kapan mau sedekah. Jadi dikumpulin dulu, nanti kalau misalnya ada pas waktu mau ke masjid yang agak jauh kayak gitu ya udah bawa aja sedekahnya, nanti disedekahin pada saat itu. Jadi maksudnya tetap sedekah setiap hari walaupun misalnya nggak ada yang nerima hari itu, tapi ya itu kan salah satu upaya untuk bersedekah dan menyalurkannya ke orang atau ke hal-hal yang tepat seperti itu. Boleh banget. Tapi untuk boleh juga kalau misalnya mau ngasih, misalnya nih ya kan, kalian lagi beli makanan terus kalian lebihin, terus kalian kasih untuk yang jualan atau kalian kasih untuk ke abang drivernya kayak gitu, itu juga bisa banget. Dan menurut aku itu harus kalian masukin ke anggaran juga gitu. Jadi itu merupakan salah satu memang kebutuhan juga yang harus dikeluarkan. Mungkin itu aja sih guys. Jadi untuk total kisaran per bulan itu aku habis segini. Itu bakal berbeda-beda setiap orang, yakinlah itu akan berbeda-beda. Tipsnya ya kita coba melihat sesuatu itu dari kebutuhannya gitu, baru keinginannya. Tapi emang susah sih guys, soalnya aku sendiri juga masih beberapa kali mengedepankan keinginan aku dibandingkan kebutuhan aku. Ujung-ujungnya juga nggak kepake kayak gitu. Nah itu yang harus kita sama-sama coba ke arah yang lebih baik lagi. Semoga dapat membantu dan memberi informasi kepada kalian. Aku doain buat teman-teman yang pingin kuliah di luar negeri atau mungkin lanjut kuliah, mau itu di dalam negeri atau di luar negeri, dan yang pingin dapat beasiswa, terus yang pingin ke Thailand, aku doain semoga dimudahkan Allah dan diberi yang terbaik, amin. Oke guys, makasih banget udah nonton video aku sampai akhir, dan gak nyangka ini menjadi video yang cukup panjang, karena di awal aku pikirnya paling 5-7 menit kayak gitu ya, tapi ternyata pas tag aja ini udah 25 menit. Tapi aku seneng banget karena aku akhirnya bisa kayak latihan komunikasi lagi nih ke kalian. Sebenarnya I miss you guys, tapi gimana, kadang mau ngedit itu belum ketemu waktunya. Ya doain ya, semoga aku bisa lebih rutin lagi dan bisa tetap menghibur dan memberi informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Love you guys. Sebelum kita akhiri acara pada hari ini, baiklah kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Makasih guys sudah nonton video aku. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, dan aku harap kalian suka videonya dan bisa menambah manfaat buat kalian. Jangan lupa juga buat kasih komentar di bawah. Kalau mau saran boleh, kasih kritik, tanggapan, atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah. Nanti insya Allah aku balesin satu persatu, aku cek juga satu persatu, aku baca. Dan yang terakhir, jangan lupa buat subscribe and share this video to all your friends, to all people that you know, to all your social media. Karena dengan melakukan itu, kalian sudah membantu aku untuk tetap berkarya di dunia per-YouTubean ini. Oke guys, gitu aja.
makasih. Aku udah ngantuk sekarang karena ini udah jam 10 menit lagi, udah jam 12 malam. Ya udah guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.